Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah di channel dakwah ini. Dengan itu semua bahwa kita tahu channel dakwah ini masih bisa dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Juga insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nuwun nuwun, terima kasih yang selalu always dan always selalu anti skip, anti download, dan bila berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga peran serta Anda ikut men-share itu juga akan tercatat bahwa Anda telah mengambil bagian dalam syiar Islam. Berikutnya doa-doa baiknya, subhanallah, alhamdulillah ya. Banyak sekali doa-doa baik yang diberikan oleh teman-temanku semuanya untukku, dan aku juga berterima kasih. Semoga kebaikan doa kalian itu juga tercurahkan atas kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sepertinya para viewer yang baru khususnya, ini Adinda sedang masak, jadi kalau goreng-goreng ada suara noise dikit ya dimaklumi. Karena ini jaraknya cuman 3 langkah ke depan, katanya seorang penyair. Jarak kita cuma 3 langkah ke depan. Biasanya kalau goreng-goreng suaranya masuk gitu. Oke. Ya kita nikmatilah apa adanya ya. Sambil nanti menunggu kapan datangnya rezeki, kita bikin studio yang memang benar-benar studio. Oke. Aku mau bilang apa? Saya tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tisunya Bapak. Sepertinya ada di situ, Le. Di situ ada tisunya Bapak. Kemarin masih bagus. Ada. Nah, ini kita curi waktunya Graito ini. Oke. Untuk pewer-pewer terkasihku yang junior sepertinya belum tahu ya. Jadi kajian ini memang sengaja aku bagi menjadi dua kelompok gitulah ya. Ya seperti kalau kita lihat pagelaran tinju itu loh. Ada partai utama, ada partai tambahan gitu ya. Nah, yang backgroundnya seperti ini nih ya, seperti ini itu partai tambahan gitu ya, atau menu tambahan. Nanti kalau yang backgroundnya papan tulis itu menu utama kita ya. Jadi kalau mau lihat kelanjutannya yang senja itu, yang insya Allah setiap pukul 17 kita unggah menu utama itu ya di senjanya. Jadi yang menu tambahan ini ya itu boleh jadi ya masih ada terkoneksitasnya, tapi boleh jadi terputus sama sekali gitu. Jadi di sini kita membahas dengan suasana yang ringan-ringan gitu ya. Nanti kalau yang berat-berat yang kita harus nulis ya itu di menu utama gitu. Itu kemarin ada yang komen sepertinya teman junior kita belum mengerti, dan semoga sekarang sudah ngerti ya. Jadi lihat backgroundnya aja. Kalau background yang gini ini yang menu tambahan ya. Oke. Kalau aku tidak menyimpulkan dalam sebuah kajian itu boleh jadi karena aku ingin tahu apa sih sebetulnya kesimpulan yang kalian ambil dari kajian ini ya. Seperti yang kemarin itu tentang kisah Nabi Adam. Jadi kita masih melanjutkan kisah Adam dalam perspektif biblikal ya. Itu tidak menyimpulkan aku ya. Cuman aku sengaja aku buka, aku biarkan terbuka, silahkan kalian berpendapat. Kalau ada ular bisa ngomong dengan manusia itu kira-kira itu metafora atau harafiah gitu. Ya kira-kira seperti apa? Kok kemarin ada yang apa
GNC itu komentarnya kadang-kadang bikin geli juga ya. Si apa dia bilang, si kancil nyolong timun, si komo, terus si ular, si apa begitu ya. Itu kan fabel ya, dunia anak-anak kita memang. Nah, itulah ketika kita menggambarkan sesuatu terhadap anak-anak kita kan tidak harus historikal. Fabel itu tidak historikal. Ada kancil nyolong timun gitu ya. Teman kita ada JNJ dari Malang ya, cuman beliau di kotanya, aku di Batu agak naik sekitar, kalau nggak macet 1 jaman lah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kemarin aku biarkan terbuka dan silahkan kalian menyimpulkan sendiri-sendiri. Sebetulnya itu ketika ada ular bisa ngomong sama manusia itu metafora atau harafiah gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi kisahnya. Mereka tertipu atau tergoda. Ya, mereka itu Adam dan Hawa, cuman kan supaya aku bingung. Sudahlah aku pakai mereka aja. Karena pada teks itu belum dikasih nama, masih perempuan gitu ya. Ya, masih perempuan gitu aja. Maka aku ambil amannya saja mereka. Mereka tertipu atau tergoda. Mungkin ada sebuah pertanyaan, apa bedanya tertipu dan tergoda? Ya, nanti coba kita jelaskan. Seperti yang aku bilang, peristiwa tragedi Kanjeng Nabi Adam di Taman Eden itu kemarin sudah aku jelaskan melahirkan sebuah inspirasi yang itu oleh seorang seniman. Aku googling ya, siapa itu yang bikin karya itu, enggak ketemu, tapi ingatku Sting atau Iting gitu ya. Cuman ketika lagu itu dipopulerkan itu adalah justru penyanyi dari negeri jiran ya, Mbak Anita Sarawak itu yang mempopulerkan, kemudian di cover juga dengan saudara kita, semoga Allah merahmatinya, almarhum Gito Rolis ya, dengan irama brass yang sedikit reggae tapi dentuman-dentuman bass dan kocokan-kocokan ritmenya itu begitu khas, apalagi di tangan Rolis, The Rolis itu grup yang juga mantap kali ya. Itu drummernya dulu dipegang oleh Jimmy Manopo. Itu kalau telerama di acara TV itu sangat memukau sekali, dengan presenternya Mbak Anita MCH Rahman ya. Itu tahun-tahun 70-an lah. Nggak tahu kalian sudah ada yang lihat atau belum ya. Itu lagu itu diambil inspirasinya dari peristiwa Adam ya di Taman Eden itu ya. Jadi kan lagunya kan bagus sekali itu ya. Kaum merah sangatlah menggairahkan, dan kadang hijaumu lugu, padamu telah tercipta denyut getaran hidup seirama dalam dunia. Ya, ini asik banget. Pada waktu itu aku masih keren, masih ganteng, masih awal-awal SMA nggak salah ya. Kira itu masih di awang-awang ya. Ini apanya, inspirasinya sepertinya dari peristiwa Taman Eden ya, kisah Taman Eden. Nggak tahu karyanya siapa ini, tapi penyanyinya yang pertama kali mempopulerkan Anita Sarawak yang sempat menikah dengan seorang mu'alaf yang kemudian kafir lagi. Jadi kalau sekarang ada yang dari Kediri itu murtad terus berislam lagi, itu pengulangan. Kan aku sudah bilang, hidup itu pengulangan. Nggak usah kaget. Dulu sudah berislam, menikah dengan Anita Sarawak. Lagunya itu yang terakhir kali terkenal dan aku sangat senang itu, biarkan rembulan bicara gitu ya. Itu asik ya. Kemudian murtad lagi sampai meninggalnya murtad. Jadi kalau yang kemarin ada yang murtad dari Islam terus jadi mualaf lagi, itu aduh. Sejarah itu perulangan. Jadi kamu nggak usah kaget. Yang penting cerdaskan otakmu dengan banyak membaca informasi yang ada. Ya, kampus itu, alam ini adalah kampus kehidupan kita, bukan hanya kampus yang bergedung-gedung di universitas itu secara
aturan main dunia pendidikan dikti ya seperti itu. Tapi dalam kehidupan sosial ya kehidupan ini kampus kita. Jadi kita belajar dari apa yang ada. Jadi nggak usah kaget ya. Dan aku sudah kasih komentar di teman Kristen itu ketika mengunggah itu. Ya aku sih bilang saja dia mengganti baju seperti mengganti celana dalamnya aja. Ya, hari ini mau pakai warna hijau, dia pakai warna hijau, dia pakai warna kuning, cari warna kuning, terserah selera dia. Ya, kalau orang Jawa bilang agomo ageming ati, ya agomo itu ageming bajunya hati. Jadi dia harus pakai otak, pakai hati, bukan seperti mengganti celana dalam. Kapan mau kita ganti? Kita mau yang kuning, kita cari yang kuning, tidak seperti itu. Makanya aku kan berulang kali, aku itu lebih memberikan respek kepada orang yang mencari kebenaran agama lewat otak, lewat pemikiran yang diendapkan dalam hati. Pemikiran lewat penglihatan dan pendengaran. Begitu, ya. Oke, tapi sudahlah itu urusan dia, ya. Semoga sudah berislam dan tetap konsisten dalam Islamnya. Caranya bagaimana? Banyak belajar, banyak mengaji, ya. Jadi agama dalam Islam itu berbasic pengetahuan. Makanya oleh teman kita yang dari Gresik itu, dan aku setuju, Islam rasional gitu. Oke, itu tadi satu lagu dari Mbak Anita Sarawak, dan ada satu lagu lagi yang ini sepertinya juga terinspirasi dari kisah Kanjeng Nabi Adam. Itu dikasih tajuk kalau tadi kan tragedi buah apel, kalau ini sabda alam. Aku sudah pernah ungkap dulu tahun dulu ya. Ini untuk power yang baru. 2 tahun lalu sudah pernah aku ceritakan ya. Sabda alam itu ada 2. Ini sabda alamnya Kang Mas Ismail Marzuki. Ya. Yang kadang-kadang aku juga repot. Orang tahu nggak bahwa dia juga pernah jadi plagiator. Plagiator itu sesuatu posisi yang rendah dalam dunia seni. Kecuali dia ngomong terus terang. Jadi teman-teman yang dari Jawa Barat, teman-teman Pasundan tuh harusnya tahu bahwa Panon Hideng itu karya plagiat dari lagu folk rakyat dari Uni Soviet yang berjudul itu kurang lebih kalau diterjemahkan itu Mata Hitam ya. Sorcir Orni, Mata Hitam. Itu diambil notasi notnya, syairnya dirubah ketika si Bung ini sedang jatuh cinta dengan perempuan berdarah Arab Sunda. Maka jadilah lagu Panon Hideng. Itu plagiat. Yang membuat kita kaget lagi, plagiat kemudiannya ada, itu diambil dari karya seseorang yang sangat religius sekali. Dia seorang Kristiani yang patah hati, 2 kali mau menikah dan setiap wanita yang mau dinikahi meninggal. Maka dia terus merantau dari Eropa ke Amerika Latin, ya, ke Amerika Latin, Amerika Selatan. Ya, dan ketika dia dikabari ibunya sedang sakit, dia diminta untuk pulang. Dia menulis lagu yang kalau dalam bahasa Indonesianya itu Yesus seorang sahabat. Itu di plagiat, yang herannya bisa menjadi lagu wajib. Dulu aku masih anak-anak hafal bener. Jadi zamanku dulu itu minimal 10 lagu wajib itu kami mengerti. Nah, sekarang gara itu aku tes 3 lagu wajib aja nggak karuan. Jadi dunia pendidikan kita amburadul sekarang. Dulu zamanku 10 lagu wajib itu sudah menjadi makanan ringan. Anak-anak sekarang seperti gerai itu aku tes 3 lagu wajib belum tentu bisa. Pertanyaannya bagaimana kualitas pendidikan kita? Ya, kalau yang menjadi Menteri Pendidikan Gus Bedik lain ceritanya. Aku ajari mereka budaya supaya mencintai bangsanya. Aku ajari mereka tentang bagaimana beragama supaya mereka mengerti agamanya. Begitu. Ya. Dan lagu itu yang begini loh. Kulihat Ibu Pertiwi sedang apa ya? Sedang bersusah hati. Itu plagiat. Dari karya seorang, katakanlah seorang, dia jabatannya apa, pendeta atau sepertinya dia bukan pendeta, bukan apa, tapi sangat religius sekali dalam kehidupannya. Dan dia kecewa, dia frustasi seperti itu ketika 2 kekasihnya meninggal semua ketika detik-detik akhir pernikahan, dan dia terus lari ke Amerika Latin, dikabari ibunya sakit, dia nggak bisa pulang, atau pulang akhirnya terlambat atau gimana, dan dia menulis lagu itu, Sahabat Yesus. Itu diplagiat
menjadi lagu wajib kita. Kulihat Ibu Pertiwi ya judulnya. Kalau nggak salah Kulihat Ibu Pertiwi itu. Dan si Bung ini menulis lagu Sabda Alam, tapi bukan Sabda Alamnya Chrisye ya. Yang semoga Allah merahmatinya ya, almarhum Chrisye itu juga seorang mu'alaf ya, yang berdarah Tionghoa. Kalau lagunya Chrisye aku paling seneng tentang yang apa ya? Na 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 na. Lupa aku syairnya apa ya. Intonasinya seperti itu. Ya. Apa begini ya? Ku duduk dalam pangkuanmu gitu ya. Banyak-banyak yang ngasih Chrisye ya. Jadi sabda alamnya ini begini. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa ya. Adapun wanita lemah, lembut, manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, bertekuk lutut di sudut kerling wanita. Jadi Kanjeng Nabi Adam yang disebut Adam dalam kitab perjanjian lama. Wah, kalau gini gue seperti orang khotbah ya. Itu sebetulnya tidak mau memakan buah itu. Lewat si perempuan itulah dia memakan buah itu. Maka ditulislah dalam lirik lagu ya, ketika lelaki itu berkuasa terhadap wanita ya. Namun ada kalanya pria tak berdaya bertekuk lutut di sudut kerling wanita. Tuh. Ya. Adam tak berdaya. Itu juga menjadi pembelajaran kita saat ini. Makanya nanti ujung dari kajian ini, setelah kita melihat perspektif dari tinjauan Bible, khususnya perjanjian lama, nanti kita coba lihat dari tinjauan perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran, supaya kita dapat penggambaran ya, betapa banyak seorang bapak, seorang laki-laki yang gagah perkasa tapi akhirnya jadi bajingan. Entah itu jadi koruptor di tempat kerjanya, entah itu menipu dalam bisnisnya. Karena apa? Dia tidak didampingi oleh sosok wanita yang bisa mendukung dia untuk berbuat baik. Bahkan dia tergoda untuk tidak berbuat baik. Dan itu pengulangan sejarah. Aku ulangi lagi, sejarah itu selalu berulang. Nenek moyang kita, Bapak Adam sudah digoda Ibu Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Gitu loh. Tinjauan budayanya ke sana ya. Nah, sekarang kita baca ya. Makanya tajuk kita, mereka, maksudnya Adam dan Hawa itu sebetulnya tertipu atau tergoda ya. Karena begini, kita buka kitab Kejadian 3 mulai ayat pertama ya. Ini harus dibaca ayat pertama. Sebetulnya kita langsung masuk ayat ketiga, karena yang pertama sudah menjadi diskusi di sesi yang kemarin ya. Tapi supaya terkoneks, kalian paham, aku baca dari ayat pertama. Kejadian 3 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, nah kan masih perempuan, belum disebut Hawa ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Jadi ini bertanya jawab di antara ular dan perempuan. Canggih. Ya. Metafora atau harafiah, silahkan, kemarin videonya sudah kita bikin ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Yang kemarin kita diskusikan ternyata tidak mati. Ya, nanti kamu mati. Ya. Yang agak aneh, karena kita kan bermodalkan terjemahan nih. Ya. Sebetulnya kalau bisa aku ingin mengakses Bible yang di tangan saudara kita Yahudi itu seperti apa? Apakah seperti ini? Dan apakah ini terjemahannya sudah benar? Ya, seperti kita kemarin tentang istawa dan aras itu kan problematikanya di terjemahan. Alhamdulillah kita original teksnya masih ada ya. Kita bertarung aja dengan berpegang pada original teks. Kalau ini agak repot, original teksnya mana? Ya kita seenggaknya mengakses dari teman Yahudi, ya. Apakah terjemahan ini sudah tepat gitu loh ya? Karena tidak bisa mengakses ke sana, ya mungkin lewat googling ya, teman aku awam sih nggak gitu-gitu, nggak ngerti aku ya. Gimana caranya? Kalau maksudku bisa ketemu langsung mana Torah mereka kita baca atau mereka menjelaskan kita dengar gitu ya. Jadi begini. Larangan itu di 2:17 itu diberikan kepada Adam loh ya. Hawa belum ada. Perempuan itu belum ada. Perempuan itu adanya nanti kan di Kejadian 2 dimulai dari ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur dan seterusnya sampailah nanti dari tulang rusuk yang salah dipahami oleh teman-teman Islam ketika memahami bahwa wanita itu dari tulang rusuk ketika harap jar, aku sudah jelaskan kemarin, harap jar itu kecil tapi fungsinya itu berat. Salah memahaminya salah. Kata min itu tidak selalu hanya diterjemahkan menjadi dari, dia juga bisa bagaikan. Nah, sekarang otakmu bekerja. Kalau kamu baca hadis itu, menurutmu itu wanita diciptakan dari tulang rusuk atau wanita diciptakan bagaikan tulang rusuk? Otakmu kerja, enggak goblok kok. Itu masalah min aja, bukan masalah-masalah lain. Ya, harap jarnya itu min. Seperti bi, tahu kalian kan dengan nama, padahal dia bisa diterjemahkan atas nama. Karena bi itu bisa atas, bisa dengan. Wah, canggih kan? Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak mendukung, Mas. Ada manusia diciptakan dari tulang itu saya nggak mendukung. Di hadis itu Kanjeng Nabi itu akan mengingatkan kita. Kita ini jadi laki-laki punya istri, punya anak perempuan, terutama istri. Hati-hati memperlakukan dia karena dia itu bagaikan tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Goblok. Ngaji dari dulu sampai sekarang tetap aja bodoh. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Tulang rusuk bengkong. Kalau dibiarkan bengkong, diluruskan patah. Itu loh yang mau dipesankan Kanjeng Nabi kepada kita. Hati-hati terhadap perempuanmu. Kok wanita dari tulang rusuk? Oke, aku lanjut ya. Nih. Aku lanjut. Mana tadi? Kan gini, ada problematika. Mungkin teman-teman Kristen bisa ngasih masukan untuk aku ya. Jadi aku tuh orangnya terbuka. Ya. Nanti aku jelaskan di sore di senja kajian utama kita. Aku sangat berterima kasih kepada teman-teman, terutama yang Mas Jadi dari Jogja dan GNG juga memberikan masukan, dan teman-teman yang lain. Itu lebih tepat diterjemahkan universe, bukan galaksi gitu. Ya aku terima dan aku subhanallah alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Itu nantilah ya di kajian utama. Sekarang kita fokus ke sini. Larangan mendekati pohon itu disampaikan oleh Adam loh. Disampaikan Allah kepada Adam. Ya. Hawa belum ada. Itu jelas kalau kita jelas banget kalau kita baca di kitab Kejadian 2 di pasal 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi ayat itu yang ke-16 ya, yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang matinya sudah jadi problematika kemarin itu.
mati harafiah atau metafora. Ya, itu disampaikan, aturan main itu disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Adam. Hawa belum ada, perempuan itu belum ada. Tapi yang anehnya ketika Hawa dikerjain sama si ular apa namanya ini? Ular yang adapun ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang ini ya, dengan kecerdikannya dia. Apa jawab dari si wanita ini, si perempuan ini ya? Lihat, dia kutip di pasal Kejadian 3 mulai ayat 3 ya, pasal 3 ayat 3 di kitab Kejadian begini. Ini kok kopas banget ini, sama seperti yang ada di 2:17 yang diberikan kepada Adam. Begini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu mati. Merabah-rabah buah. Otakmu kemana kalau ada kata merabah buah ya? Terus dijawab oleh ular itu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus di sana terjadi diskusi. Yang aku pikirkan hingga detik ini, mungkin teman-teman Kristen bisa menolongku memberikan jawaban. Bagaimana perempuan itu bisa tahu ada larangan seperti itu tentang buah? Padahal ketika larangan itu diberikan oleh Kanjeng Nabi Adam atau oleh Adam, perempuannya belum ada loh mas. Ini mungkin teman-teman Kristen bisa memberikan masukan dan aku tunggu masukannya. Ya, kalau dibilang, oh itu sudah diajarkan oleh Adam, tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kapan Adam mengajarkan bahwa itu boleh dan ini tidak boleh? Nggak ada. Tiba-tiba dikutip oleh perempuan itu, kan menjadi sebuah kejanggalan. Ya, gimana sebetulnya ini? Ya inilah resiko kalau kita berpegang terhadap terjemahan. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi boleh jadi terjemahannya salah. Lah kita mau merujuk ke original teksnya yang punyanya Yahudi, ya khususnya aku kesulitan gitu loh ya. Oke. Berikutnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Eng ing eng, eng ing eng. Perhatikan yang ke-6. Ayatnya ya, perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah pohon yang dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi nggak mati, nggak seperti yang dikatakan bahwa apabila kau makan, maka pada hari kau makan itu kamu pasti akan mati. Nggak mati, hidup dia ya, tapi telanjang. Nah, ya, oke. Lalu mereka menyemat daun-daun ara dan membuat cawat. Cawat itu sempak, menutupi kemaluannya, ya seperti itu. Yang menarik di sini, ya, lihat di pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 pasal ketiga, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Di sini kalau kami anak Siantar bilang, apa yang dilakukan oleh si ular itu istilahnya begini, masuk dah itu barang. Jadi itu barang masuk sudah. Artinya apa? Segala yang informasi diberikan kepada si perempuan itu oleh si ular itu sudah masuk. Dia sudah mulai goyang mengatakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Itu sudah mulai goyang itu. Ya, masuk dah itu barang. Si ular mulai bertepuk tangan. Masuk itu barang gitu ya. Jadi kalau ada istilah, oh masuk itu barang. Nah itu kamu harus ngerti sekarang. Itu istilah kami itu. Ya. Oke. Yang perlu kita ketahui di pasal 3 ayat ketiga dari kitab Kejadian adalah
ibunda Hawa atau si perempuan itu mengkopas apa adanya, copy paste, pas seperti apa adanya, seperti yang Adam terima daripada aturan-aturan yang telah diberikan kepadanya dari Allah. Seperti tadi aku tanyakan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana Hawa bisa tahu, ibunda Hawa bisa tahu, padahal ketika aturan itu diberikan, ibunda Hawa belum ada. Dan aku minta bantuan teman-teman Kristen, mungkin bisa membantu ya. Karena itu bermasalah juga. Tapi bukan itu yang mau aku jadikan stressing, adalah di sini ibunda Hawa tahu bahwa peraturan itu ada dan tidak boleh dilanggar. Jadi bukan tidak tahu, tapi di ayat berikutnya dia mulai goyang, mengatakan bahwa, oh kok dilihat ini apa tadi? Ayat yang ke-6 tadi ya, sebentar. Kejadian ketiga, kan bagus ini. Ini narasinya. Yang ke-6 ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sudah masuk itu barang godaan dari si iblis atau jebakan dari si iblis. Kita mau nyebutnya apa? Kemarin kita jebakan ya tuh ya. Sekarang ini bahasanya apa yang mau kita pakai? Ya, mulai masuk itu barang, mulai goyang. Artinya, aku minta kalian untuk menyimpulkan ya, pelanggaran terhadap hukum Allah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa atas gesekan-gesekan ya, garpol, gerakan politik kalau sekarang, gerpol, gerakan politik. Guru ngajiku mengatakan begitu, almarhum Gus Fanani, semoga Allah merahmatinya, gerpolnya si setan, gerakan politiknya setan ya. Jadi mereka itu, Adam dan Hawa itu tertipu atau tergoda oleh si ular. Tertipu dan tergoda beda loh ya. Tapi ingat, ketika kejahatan itu mau dilakukan, mereka tahu bahwa aturan itu ada. Aku akan memberikan sebuah kisi-kisi ya. Tertipu itu begini loh. Tertipu itu kamu tidak tahu kalau itu salah. Itu dibenarkan ya sulit, karena dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Itu tertipu. Kalau tergoda, dia tahu itu salah, tapi godaan lebih berat menghantam dia sehingga dia melakukan kesalahan itu. Tapi dia tahu itu salah. Jadi beda tertipu dan tergoda. Penanganannya sama-sama ruwet. Kalau yang tergoda itu ya kita harus tahu dia tergoda karena apa, itu kita kasih. Terus dia suruh kembali ke jalan yang benar. Ya. Jangan didakwai saja, tapi apa yang membuat dia tergoda tidak kita kasih. Karena kan dia mencari sesuatu yang membuat dia bisa tergoda. Ya nggak mempan, nggak kasih ayat, nggak mempan. Kita lihat dia tergoda karena apa. Nah, kita kasih, terus tapi kamu kembali ke jalan yang benar, jangan mengikuti itu. Karena dia tahu bahwa itu salah. Kalau tertipu, itu dia tidak tahu kalau itu salah, maka ya sulit juga dikandani, kata orang Jawa, sulit dikasih tahu karena dia menganggap itu benar. Jadi kita tahu Abrahamic faith, mulai Milata Abraham sampai Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian berubah menjadi Kristen dan Islam. Aku mau berbicara Yahudi, Nasrani ya, tidak Kristennya, Yahudi, Nasrani dan Islam. Itu semua agama-agama yang super tauhid, yang tidak pernah mengangkat seorang hamba menjadi sesembahan. Tidak pernah. Ya. Bahkan kalau di Al-Quran dijelaskan itu di surat Maryam itu, semua yang ada di langit dan di bumi akan datang sebagai seorang hamba. Ya. Tetapi kalau ada yang mengangkat hamba menjadi Allah, itu ketika dia mengangkat hamba menjadi Allah, apakah dia dalam suasana tergoda atau tertipu? Nah, ini kita harus tahu. Supaya treatmentnya bisa. Karena dua perilaku tergoda dan tertipu itu treatmentnya beda-beda dong. Ya. Treatment akidahnya beda-beda ya. Masing-masing punya kesulitan tersendiri. Oke, aku tetap membiarkan ini terbuka. Silahkan kalian dalam kesimpulan kalian sendiri-sendiri, summary-nya sendiri-sendiri. Mereka Adam dan Hawa sampai melanggar itu aturan, memakan itu buah ya. Seperti lagu tadi. Adam kan sebetulnya tidak mau dikerjain sama si perempuannya. Makanya katanya si ngarang lagu Sabda Alam itu, perempuan itu manis, lembut, manja ya. Laki-laki itu powerful, tapi ada kalanya kemanjaan ini merontokkan powerfulnya laki-laki sehingga manut.
Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita selalu dalam keadaan yang prima, diberikan rezeki yang barokah dan usia kesehatan yang juga prima sehingga kita dapat mengkaji kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Untuk saudara-saudaraku yang muslim ya, jagalah Al-Qur'an, Islam ya, Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah menjadi milikmu yang paling dalam. Simpan dia lewat pengetahuan dalam otakmu dan endapkan dalam kesadaran dalam hatimu menjadi milik abadimu hingga nanti kamu menutup mata. Tetapi jangan lupa tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan yang lain. Itu pesan dari aku dan sampai ketemu nanti insya Allah senja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.